Itu ada risetnya mahasiswa tentang perkawinan Rebu Betah. Wah, ini menarik ini, menarik. Tapi dosen pembimbingnya bukan saya, karena bukan bidang saya. Okay. Itu prodi baru nih. Oh ya, siap. Prodi baru Magister Hukum. Alhamdulillah juga, Bapak. Tatkala pendaftaran itu dibuka kemarin, kurang lebih tanggal 3 April, sampai sekarang ini mahasiswa baru yang mendaftar di program studi Magister Hukum ini yang tertera di SIMAT kita Unira. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan podcast Universitas Madura sebagai sarana berbagi pengetahuan, pengalaman sekitar Universitas Madura. Pada kesempatan hari ini kami akan berbincang santai tentang Fakultas Hukum Universitas Madura. Pada kesempatan hari ini kami kedatangan narasumber yaitu Bapak Dr. Nadir SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum yang akan berbincang dengan kami seputar Fakultas Hukum. Assalamualaikum Pak Dr. Nadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Itu karena itulah yang sebetulnya yang kita harapkan betul, ya, kesehatan itu yang sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik saya kira. Betul. Mungkin pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu adalah ucapan selamat Pak. Jadi selamat atas Desnatalis Universitas Madura yang ke-25 tahun pada tahun ini 45. Yang kebetulan 45 yang kebetulan Pak Nadir, Dr. Nadir ini selaku ketua panitia untuk tahun ini. Alhamdulillah rangkaian acara Desnatalis Universitas Madura sudah berjalan dengan sukses. Alhamdulillah. Selamat. Iya. Kemudian ucapan selamat yang kedua barangkali perlu saya sampaikan di sini adalah dengan pembukaan prodi baru nih, ya Magister Hukum. Betul. Nah, selamat ya, mudah-mudahan ini akan memberikan tambahan energi barangkali khususnya bagi Fakultas Hukum juga untuk Universitas Madura sehingga slogan kita Universitas Madura pilihan bijak masa depan itu betul-betul akan terasa oleh masyarakat. Itu saya kira. Nah, ada beberapa hal barangkali yang perlu kita tanyakan kepada Bapak selaku pimpinan di Fakultas Hukum. Ya, jadi kita akan berbincang tentang sekitar di Fakultas Hukum saja barangkali, karena kita tahu Fakultas Hukum itu salah satu juga fakultas yang awal dibentuk di Universitas Madura. Betul. Ya. Kalau tidak salah seperti itu ya, betul. Pak Nadir, ya. Jadi usianya pun sama dengan Universitas Madura, jadi sudah 45 tahun. Pasti dalam perjalanannya banyak yang sudah dilalui, tantangan dan sebagainya. Nanti sedikit Bapak bisa menceritakan kepada kami juga kepada pemirsa podcast Universitas Madura seperti apa sih sebetulnya Fakultas Hukum Universitas Madura itu. Persilakan Pak, gimana? Baik, terima kasih Bapak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Fakultas Hukum, barangkali saya perkenalkan dulu. Saya kebetulan jadi dosen di Universitas Madura di Fakultas Hukum ini 2010. 2010 yang pada saat itu juga langsung bergabung dengan tim dosen PPKN pada saat itu. Kemudian 2012 dipercaya untuk mengemban tugas amanah sebagai ketua program studi hukum Fakultas Hukum pada saat itu. Itu 2012 sampai 2015. Kemudian 2015 itu menjabat wakil dekan 1 Fakultas Hukum. Wakil dekan 1. 2015 menjabat wakil dekan 1. Kemudian 2015 sampai 2021 juga
menjabat wakil dekan 1 waktu itu. Kemudian 2021 sampai sekarang atau saat ini ini menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Madura. Terkait dengan eksistensi Fakultas Hukum itu sendiri, betul apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, memang Fakultas Hukum ini salah satu fakultas yang di bawah naungan Universitas Madura yang sudah cukup tua. Jadi sejak awal berdiri, sudah berdiri Fakultas Hukum ketika tanggal 2 Mei 1978 Universitas Madura berdiri, Fakultas Hukum itu saat itu berdiri juga dengan nama Fakultas Hukum dan Kemasyarakatan di lingkungan Universitas Madura pada saat itu. Kemudian tahun 1986 izin penyelenggaraan program studi ilmu hukum ini diperoleh di Fakultas Hukum. Kemudian berjalanlah penyelenggaraan program studi ilmu hukum itu. Kemudian tahun 89 program studi hukum ini dapat status diakui. Alhamdulillah. Kemudian juga tahun 1993 juga demikian diakui sampai izin perpanjangan izin penyelenggaraan studi 2003. Kemudian pada tahun 2002 program studi hukum di bawah Fakultas Hukum ini mendapatkan status akreditasi B, peringkat B pada saat itu sampai 2008, sehingga ada pasang surut akreditasi yang terjadi. Betul. Kemudian 2008 ketika reakreditasi turun dari B turun ke C pada saat itu. Nah, itu 2008. Saya juga belum di Unira, sedang studi S2 Mas Andi Malang waktu itu. Kemudian 2008 reakreditasi dilakukan, 2009 keluar tetap dapat C lagi. 2009 sampai 2014. Kemudian 2014 itu reakreditasi kembali, status itu diperoleh alhamdulillah Januari 2015. Itu naik kembali ke B. Ke B. Sehingga mahasiswa kami di Fakultas Hukum ini jumlahnya semakin meningkat pada saat itu 2015. Kemudian 2019 reakreditasi kembali, ada kemudian itu 2019, 2020 keluar izin perpanjangan sampai saat ini dengan peringkat yang sama yaitu B pada saat itu. Enggak, barangkali kalau dikonversi ke nama akreditasi sekarang itu baik sekali, baik sekali begitu Bapak. Barangkali begini Pak, mungkin masyarakat rupanya mungkin juga kurang ingin tahu apa sih sebetulnya akreditasi dan sebagainya, kemudian manfaat akreditasi itu yang peringkat akreditasi maksud saya dengan tadi Bapak katakan kita mengalami pasang surut sehingga ketika mungkin akreditasinya turun, mungkin peminatnya juga turun. Nah, ketika naik kembali peminatnya juga meningkat lagi. Betul. Nah, apa sih sebetulnya? Kok bisa sampai seperti itu? Kemudian maksud kami akibatnya itu apa sih kalau seseorang kuliah di akreditasinya yang A, B, C dan sebagainya? Kalau untuk yang sekarang mungkin unggul, baik sekali, baik dan sebagainya. Itu barangkali ini untuk memberikan pengetahuan sendiri sebetulnya kepada masyarakat. Karena kalau menurut saya sih kalau seorang sarjana ketika terjun di masyarakat sebetulnya nggak tergantung ke asalnya akreditasi apa dan sebagainya. Saya kira seperti itu tergantung ke orangnya. Nah, mungkin dari sisi akademik dan sebagainya, apa sih sebetulnya pengaruh dari akreditasi itu? Baik, terima kasih Pak. Memang ketika akreditasi itu turun di kami 2008, 2009 sampai 2014, itu minat masyarakat sungguh sangat menurun. Karena pada saat itu kebetulan mahasiswa kami di Fakultas Hukum ini kan terdiri dari beberapa elemen masyarakat. Ada yang sudah kerja di instansi pemerintah seperti di kepolisian, seperti di kejaksaan, kemudian juga di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini ketika akreditasi C itu pada saat itu
itu dinilai kurang memenuhi persyaratan. Oh gitu. Kurang memenuhi persyaratan. Persyaratan kalau tidak salah satunya Pak itu untuk kenaikan pangkat mereka. Oh begitu. Pengaruhnya terhadap karir sebarangkali. Pengaruhnya terhadap karir. Baik. Memang karena akreditasi ini sebenarnya untuk mengukur mutu pendidikan. Untuk mengukur mutu pendidikan. Jadi sejauh mana pendidikan itu diselenggarakan sehingga melalui akreditasi ini terukur betul. Karena ketika kita majukan akreditasi itu kan ada asesmen lapangan, ada asesor yang menilai dari BAN PT dari Jakarta dari Jendidikti, sehingga beliau sebagai asesor ini betul-betul mengukur bagaimana penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum ini di apa yang di bawah naungan Fakultas Hukum ini. Itu begitu Bapak. Sehingga sangat besar sekali. Terbukti pada saat itu ketika 2015 akreditasi prodi S1 Hukum naik kembali, itu animo masyarakat sungguh sangat tinggi Bapak. Jadi pernah angkatan 2013 kalau tidak salah, itu jumlah mahasiswa hanya sekitar 30-an. Dalam satu angkatan 30-an. Itu saking pengaruh besar sekali pengaruhnya akreditasi itu kepada masyarakat. Gitu. Nah, tentu semakin ke depan Fakultas Hukum dengan adanya regulasi yang terus berubah, yang mungkin pemerintah maksudnya membuat regulasi untuk demi kemajuan perguruan tinggi sendiri sebetulnya kan seperti itu. Betul. Nah, barangkali ingin bisa Bapak ceritakan tentang kesiapan kita Fakultas Hukum untuk menghadapi regulasi-regulasi yang saya kira semakin tahun semakin terasa berat ya. Betul. Salah satunya misalnya bagaimana kesiapan SDM kita. Karena SDM, dosen, tenaga kependidikan, itu salah satu penentu juga tentang keberhasilan sebuah pendidikan di perguruan tinggi. Itu barangkali Bapak bisa jelaskan bagaimana sih sebetulnya SDM yang ada di Fakultas Hukum. Baik Bapak. Memang majunya sebuah perguruan tinggi, khususnya misalnya program studi yang di bawah naungan fakultas atau di fakultas itu, memang tidak lepas dari SDM yang ada. Betul. Jadi semakin bagus SDM yang ada, tenaga pengajarnya maksudnya, maka semakin bagus pula insya Allah kualitas penyelenggaraan pendidikan itu tadi. Termasuk juga inputnya juga kepada peserta didik juga. Begitu. Nah, sedangkan regulasi ke depan ini betul-betul semakin ketat Pak. Kita memang perguruan tinggi yang ada di daerah ini memang harus mampu bergerak cepat, tanggap menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi yang ada di pusat. Karena pemerintah itu memang tidak menghitung ini kampus di daerah atau di kota atau di tengah kota atau di mana. Baik negeri maupun swasta. Negeri maupun swasta. Regulasinya sama. Jadi satu regulasi ketika diluncurkan sudah berlaku untuk semua. Harus mengikuti itu seperti itu. Maka perguruan tinggi yang ada di daerah khususnya swasta, maka mau tidak mau juga ya harus segera juga berlari cepat, bergerak cepat. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada. Saya kira begitu. Nah, untuk tentang itu tadi salah satu SDM, kemudian mungkin tentang sarana prasarana. Nah, sarana prasarana yang dimiliki oleh Fakultas Hukum untuk menunjang keberhasilan pendidikan tinggi tadi, barangkali Bapak bisa sedikit cerita ke kami sehingga masyarakat juga tahu kenapa sih saya harus kuliah di Fakultas Hukum Unira. Nah, salah satunya kan pasti selain tadi SDM, kemudian juga sarana prasarana, barangkali program-program dan sebagainya. Kita memang tiap program studi itu memang punya ciri khas tersendiri. Kita di Fakultas Hukum Universitas Madura ini ada beberapa sarana yang memang layak dan patut saya kira masyarakat untuk masuk ke kita dan bergabung dengan kita di Fakultas Hukum. Di antaranya adalah satu penyelenggaraan administrasi. Ini sudah diselenggarakan secara online melalui SIMAT, Sistem Informasi Manajemen Akademik Terpadu di Universitas Madura. Sehingga mahasiswa bisa KRS-an dari rumah. Kalau dulu
zaman 2010, saya masih ingat 2011 waktu itu mahasiswa kita harus ke kampus, harus datang ke kampus. Harus ketemu sama betul, dosen. harus ketemu dengan dosen. Nah, saat ini dengan perkembangan teknologi informasi, mahasiswa sudah bisa mengakses itu dari rumah, bisa ke RSA juga dari rumah. Betul, ya. Kemudian selain itu juga seiring dengan perkembangan regulasi juga ada KIP kuliah juga yang ditawarkan oleh pemerintah. Kemudian juga di Unira ini di Fakultas Hukum juga kebagian itu juga. Kemudian di satu sisi juga ada kampus yang sangat representatif. Tempat ibadah juga seperti masjid kampus. Kemudian juga selain itu kami di Fakultas Hukum ini punya laboratorium hukum, Bapak. Oh iya. Nah, laboratorium hukum ini digunakan mahasiswa mereka pada semester 6 yang telah menempuh matkul PLKH, pelatihan kemarin hukum. Sehingga mahasiswa ini bisa menyelenggarakan praktek peradilan, persidangan, baik itu perdata, pidana maupun tata usaha negara. Itu begitu. Itu di kami yang dipandu juga oleh dosen-dosen yang sudah profesional di bidangnya. Dosen-dosen yang sudah berpengalaman, karena beliau yang memandu di mata kuliah PLKH ini dosen-dosen praktisi dan akademisi. Jadi sungguh sudah sangat berpengalaman di bidang itu. Kemudian selain itu juga ada ini mata kuliah teknik perancangan perundang-undangan. Ini teknik perancangan undang-undangan ini dalam rangka bagaimana mahasiswa ini mampu menyusun naskah akademik, menyusun raperda, mampu menyusun hal-hal yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian juga ada salah satu pendukung di sini, ini mata kuliah teknik perancangan kontrak. Jadi mahasiswa ini juga bagaimana nanti lulusnya mampu menyusun kontrak, menyusun perjanjian. Nah, itu begitu. Sekali itu, Pak. Nah, tadi mungkin dari sisi SDM yang sudah cukup mumpuni, sarana prasarana dan sebagainya. Kemudian barangkali juga di Fakultas Hukum yang tadi saya katakan, kenapa harus kuliah di Fakultas Hukum Unira? Nah, artinya bahwa yang nanti kalau lulus dari Fakultas Hukum Universitas Madura punya kemampuan yang berbeda. Intinya misalnya jadi ada beberapa materi baik dalam bentuk kurikulum atau dalam bentuk magang dan sebagainya, atau mungkin ke arah penelitian-penelitian yang mempunyai ciri khas ini Fakultas Hukum Universitas Madura. Nah, itu barangkali yang bisa juga diinformasikan, Bapak. Baik, Bapak. Memang sebenarnya atau pada dasarnya penyelenggaraan program studi S1 Hukum itu di seluruh Indonesia sebenarnya hampir sama sebenarnya, karena kita itu satu panduan atau satu pedoman penyusunan kurikulum itu kan sudah satu gitu. Cuma barangkali memang tiap prodi itu memang ada ciri khas tersendiri, ada ciri khas tersendiri. Kalau di kami di Fakultas Hukum Universitas Madura ini untuk S1, maksudnya untuk S1 ilmu hukum ini sesuai dengan riset teman-teman riset yang ada di Fakultas Hukum, memang itu arahnya ke berbasis kearifan lokal, Bapak. Oh, begitu. Berbasis kearifan lokal, dan ini memang ketika mahasiswa menyusun tugas akhir, skripsi, kami memang menekankan arahnya ke sana. Maka rata-rata tugas akhir mahasiswa skripsi itu arah lebih kepada studi kasus atau studi atas putusan pengadilan. Itu begitu. Di samping memang riset-riset yang dilakukan oleh mahasiswa secara teoritis. Nah, barangkali Bapak bisa memberikan contoh secara spesifik ya, ciri khas tadi yang kearifan lokal itu secara spesifik tadi Bapak katakan melalui riset-riset baik mahasiswa maupun dosen. Nah, misalnya untuk kearifan lokal di Madura misalnya. Baik, Bapak. Beberapa mungkin lulusan tahun yang lalu lah tidak salah. Itu ada risetnya mahasiswa tentang perkawinan Rebu Betah. Wah, ini menarik. Tapi dosen pembimbingnya bukan saya, karena bukan bidang saya.
ini studi ini ingin melihat katanya bagaimana perkawinan Rebo Bata itu risetnya kalau tidak salah dilakukan di salah satu desa di daerah Porpo, Bapak. Ya, pada saat itu di daerah sana sepertinya. Jadi termasuk juga yang lain, riset-risetnya mahasiswa yang lain memang diarahkan ke sana. Atau walaupun memang tidak semua mahasiswa riset-risetnya memang ke arah kearifan lokal, tapi di riset mampu ke sana. Tapi riset-risetnya dosen itu juga sudah mengarahkan ke sana. Betul. Baik, itu saya kira menjadi salah satu masukan bagi masyarakat. Oh, saya masuk ke Fakultas Hukum Unira karena diharapkan nantinya bisa seperti ini yang Bapak sampaikan tadi. Nah, baik, kita ke topik yang lain, Pak. Jadi tentang prodi baru nih. Nah, siap. Prodi baru Magister Hukum. Nah, jadi kalau dari sisi program pendidikan pasca, ya ini prodi Magister Hukum itu yang pertama di Unira. Kan seperti itu. Ya, betul. Nah, mungkin insyaallah ke depan yang lain menyusul. Amin. Ya, jadi mungkin Bapak bisa sedikit cerita tentang bagaimana Fakultas Hukum di sini dalam tanda kutip, sudah saatnya nih kita membuka prodi Magister Hukum. Nah, kemudian dengan pembukaan ini persiapan apa saja ya, yang sudah dilakukan sehingga kembali lagi. Jadi tadi saya harus kuliah Magister Hukum, ngapain di jauh-jauh di Unira aja. Di Unira ada. Silakan, Pak. Baik, Bapak. Saya ucapkan alhamdulillah. Ya. Jadi Fakultas Hukum Universitas Madura saat ini sudah menyelenggarakan 2 program studi. Satu program studi hukum, yang kedua program studi magister hukum. Program studi magister hukum ini merupakan kado, alhamdulillah merupakan kado juga bagi Disnatalis ulang tahun Pesendura ke-45 di 45 yang sudah usia sudah matang, sudah di atas dewasa, 40 sudah dewasa. Lahir program studi magister di Unira ini. Nah, penyelenggaraan program studi magister hukum itu didasarkan pada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 138 2023 tertanggal 6 Februari 2023. Alhamdulillah tentang izin pembukaan program studi hukum pada program magister Universitas Madura pada saat itu. Jadi per tanggal 6 Februari kemarin izin itu sudah ada di kami di Unira, diserahkan oleh Bu Kepala Lembaga LL Dikti Wilayah Jawa Timur dan kami terima. Alhamdulillah juga ini suatu kebanggaan juga bagi kami di Fakultas Hukum juga, termasuk di seluruh Unira juga alhamdulillah. Ketika kampus ini atau fakultas itu punya program studi magister, maka dalam penilaian saya pribadi itu ada derajat kewibawaan naik begitu. Segera begitu. Jadi ada nilai-nilai yang sepertinya naik, nilai tambah di kita dan juga di tengah masyarakat Madura. Yang kedua berikutnya ini penyelenggaraan program studi magister hukum ini memang pengelolaan penyelenggaraan itu ada di Fakultas Hukum. Betul, di Fakultas Hukum. Tetapi keuangan tetap berpusat di universitas. Seperti itu, Bapak. Jadi misalnya seperti uang pendaftaran, pembayaran SPP, matrikulasi, registrasi, itu semua tetap dikelola di universitas. Kami di fakultas ini penyelenggara pelaksana atas kegiatan penyelenggaraan pendidikan program studi magister hukum ini. Nah, alhamdulillah juga, Bapak. Tatkala pendaftaran itu dibuka kemarin, kurang lebih tanggal 3 April, sampai sekarang ini mahasiswa baru yang mendaftar di program studi magister hukum yang tertera di SIMAT kita Unira
itu sudah 5 orang. Alhamdulillah. Tetapi ada juga yang sudah mendaftar, cuma berkas administrasinya belum diserahkan ke kami, belum datang. Jadi sudah ada 6. Dan juga beberapa hari ini banyak masyarakat juga yang datang ke Fakultas Hukum menanyakan brosur. Alhamdulillah banyak yang sudah menanyakan. Karena kami punya target atau batas, bukan target sih, batas pendaftar itu maksimal 20 Bapak untuk di angkatan. 20 program magister. Program magister. Jadi terbatas sekali. Keterbatasan itu sebenarnya bukan dibatasi apa-apa, tapi karena kita masih awal, sesuai dengan regulasi yang ada begitu, maksimal kita hanya bisa menyelenggarakan dengan jumlah dan kapasitas mahasiswa 20 mahasiswa. Satu kelas. Tapi di program studi magister ini sampai misalnya sampai 20 itu sudah sangat luar biasa. Betul. Untuk program studi magister di awal-awal kami. Itu begitu Pak. Kemudian untuk kesiapan prodi magister hukum, mungkin Bapak bisa ceritakan di sini SDM yang sudah disiapkan untuk itu, karena pasti tuntutannya nanti ke depan yaitu SDM-nya, dosennya seperti apa, sarana prasarana juga seperti apa yang sudah disiapkan dan sebagainya. Apakah itu sudah siap semua, sehingga masyarakat untuk mendaftar di magister hukum itu nggak ragu lagi. Wah, ini Unira itu ternyata membuka prodi magister hukum sudah dipersiapkan keseluruhannya, baik SDM maupun sarana prasarananya. Barangkali Bapak bisa sedikit menceritakan. Baik Bapak. Kesiapan penyelenggaraan program studi magister hukum ini, alhamdulillah kami di Fakultas Hukum ini sudah siap penyelenggaraannya. Pertama misalnya kesiapan itu salah satunya di bidang SDM, sumber daya manusia, tenaga pengajar. Kualifikasi. Kami di Fakultas Hukum ini sudah memiliki jumlah 5 doktor Bapak. Doktornya 5, Doktor sudah 5 doktor dengan keahlian yang berbeda. Ada bidang hukum tata negara, ada bidang administrasi negara, ada juga doktor di bidang hukum perdata dan juga di bidang hukum acara. Alhamdulillah kami sudah punya 5 doktor ini yang sudah dengan berbeda. Ini sudah SDM kami Fakultas Hukum. Namun demikian kami juga ada dosen juga yang dari luar Bapak. Ini ada guru besar juga dari institusi di luar sana, ada juga yang doktor juga dari luar sana. Jadi alumni ini, ketika ada alumni yang kuliah di kami begitu, agar agar mendapat tambahan ilmu-ilmu yang pengalaman yang baru dari luar begitu, dari dosen di luar itu seperti itu. Memang dari segi regulasi itu sangat memungkinkan kita sudah mendatangkan. Baik. Nah, saya kira Fakultas Hukum sudah maju dengan beriringnya Universitas Madura dengan usia yang ke-45 tahun ini. Harapan Bapak Dr. Nadir selaku dosen juga sebagai dekan di Fakultas Hukum terhadap Universitas Madura sendiri secara umum, kemudian juga terhadap Fakultas Hukum yang Bapak bina, barangkali seperti apa harapannya? Baik Bapak, harapan kami ke depan selaku pimpinan di Fakultas Hukum secara umum, mudah-mudahan Universitas Madura ke depan semakin maju, semakin berkembang, jumlah mahasiswa juga semakin banyak di tengah persaingan yang sungguh sangat ketat di Madura, khususnya di Pamekasan sudah banyak perguruan tinggi begitu. Untuk di Fakultas Hukum, kami sendiri di Fakultas Hukum Unira, harapannya Fakultas Hukum ini sekarang sudah punya 2 program studi, S1 Hukum sama S2 Magister Hukum. Mudah-mudahan kedua-duanya program studi ini ke depan semakin maju dan juga semakin berkembang dalam rangka juga memajukan Madura juga ke depan. Seperti jadi lulusan-lulusan kami yang ada di instansi pemerintah maupun juga di swasta, mudah-mudahan sungguh sangat bermanfaat tentunya bagi para stakeholder yang ada di luar sana. Jadi harapan kami mudah-mudahan Fakultas Hukum ini
dengan penyelenggaraan 2 program studi S1 Hukum dan Magister Hukum ini, mudah-mudahan ke depan semakin maju dan juga semakin berkembang seperti itu. Nanti alumni dari Magister Hukum tuh gelarnya Magister Hukum ya, MH ya? Betul, MH Bapak. Oke. Kalau S1-nya kan SH. Ya. Kali kan itu juga barangkali yang menjadi pengetahuan juga ya, kita berbagi pengetahuan dengan masyarakat. Nah, terakhir ini mungkin saya ingin minta sedikit closing closing statement lah dari seorang Dr. Nadir SH-MH. Silakan, Pak. Baik, Bapak. Mari bergabung bersama kami di Fakultas Hukum Unira. Kami punya 2 program studi, S1 Hukum dan S2 Magister Hukum. Kami siap melayani dengan sepenuh hati dan mendidik putra-putri Bapak Ibu. Kami siap mencetak generasi masa depan berbasis keilmuan hukum. Amin. Universitas Madura, pilihan bijak masa depan. Terima kasih Bapak Dr. Nadir SH-MH. Sekali lagi mudah-mudahan Universitas Madura ke depan bisa betul-betul menjadi pilihan bijak masa depan. Amin. Baik, demikianlah acara Bincang Santai di podcast Universitas Madura ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kami berikan kepada masyarakat dapat berguna, khususnya bagi masyarakat di Pamekasan dan Pulau Madura ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.